Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas manga Jujutsu Kaisen pada chapter terbaru, chapter 241. Oke, langsung saja. Pertama, seperti biasa, pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan duel perdana antara Kenjaku versus Takaba. Seperti yang kita tahu, teknik kutukan Takaba benar-benar di luar nalar. Hingga Kenjaku sendiri bilang kalau pengalamannya selama ribuan tahun di dunia Jujutsu tidak terpakai. Akan tetapi gilanya kecerdikan dan kepintaran Kenjaku itu lain cerita. Meskipun pengalamannya tidak bekerja, meskipun kemampuan Takaba benar-benar gila, Kenjaku masih mampu menemukan kelemahan dari teknik kutukan Takaba, yaitu keyakinan dan kepercayaan diri Takaba sendiri. Lalu chapter ini pun ditutup dengan Kenjaku yang sukses menghancurkan kepercayaan diri Takaba hingga membuat Takaba berpikir kenapa dirinya melakukan komedi. Nah oke, masuk pada chapter terbaru. Chapter kali ini berjudul Sang Penyintas Bodoh Bangkit Kembali. Panel pertama sendiri dibuka dengan flashback dari Takaba ketika dirinya masih kuliah dahulu. Di masa kuliahnya ini Takaba bisa dibilang sebagai orang yang serius, rajin dan ambisius. Yang mana pada saat ini Takaba sudah membuat grup komedi bersama seorang temannya. Akan tetapi di mata Takaba, temannya tersebut sangat menyusahkan dan pemalas. Karena sementara Takaba mengerjakan semuanya, termasuk naskah komedi untuk pertunjukan mereka, si temannya itu sering terlambat. Sampai akhirnya di tengah latihan mereka, karena temannya itu bahkan tidak menghafal naskah yang ia buat, Takaba pun marah. Akan tetapi, alasan mengapa si teman Takaba tersebut sering terlambat karena dirinya selalu datang ke party para senior, menggantikan Takaba untuk membuat relasi yang bagus juga setidaknya agar para senior tidak sinis pada mereka. Karena Takaba sendiri tidak mau datang ke party para senior tersebut dan bahkan Takaba jarang tertawa saat menonton pertunjukan mereka. Ya, bisa dibilang pada masa kuliahnya ini Takaba adalah orang yang gak asik, rese dan terlalu serius. Namun mendengar hal tersebut, Takaba pun semakin tidak senang karena kelakuan temannya itu yang terlalu sering malas-malasan dan hanya bersenang-senang saja. Grup komedi mereka menjadi tidak maju, tapi di sisi lain si teman Takaba itu pun juga cukup kesal dan berkata kalau Takaba marah karena dirinya tidak populer di antara perempuan. Mendengar hal itu, tak pakai lama Takaba pun langsung membogem temannya tersebut dan kembali mengutarakan keinginannya kalau dirinya hanya ingin melakukan komedi dengan serius bersama temannya itu. Akan tetapi, si teman Takaba tersebut pun berkata kalau dirinya tidak senang melakukan komedi dengan Takaba. Dan ia juga menambahkan jika mereka berdua saja tidak tertawa, bagaimana penonton bisa tertawa dengan komedi mereka. Dan ya, Takaba pun kembali bertanya mengapa dirinya melakukan komedi. Berikutnya singkat cerita, kita pun diperlihatkan time skip setelah Takaba lulus kuliah. Grup komedian Takaba kini sudah mulai manggung dengan konsisten. Dan pada panel ini sendiri, adegan menyorot pada Takaba yang sedang memperhatikan poin kepuasan para penontonnya. Semuanya menilai komedi Takaba dari 4 sampai 5 poin. Nilai yang sangat bagus. Akan tetapi, ada satu orang yang memberikan 1 poin. Dan orang itu berkata kalau penampilan Takaba menjijikan. Melihat satu komentar netizen tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuat seorang Takaba terguncang. Namun pada momen itu, seorang manajernya yang bernama Kensan berkata pada Takaba agar tidak terlalu memusingkan komentar tersebut karena kenyataannya tidak mungkin bagi seorang komedian untuk membuat semua orang tertawa dengan lelucon mereka. Secara mau bagaimanapun komedi adalah selera. Selanjutnya singkat cerita lagi, suatu ketika saat Takaba dan temannya akan melakukan pertunjukan sambil mengenakan kostum yang benar-benar konyol, si teman Takaba itu mengutarakan isi hatinya kalau dirinya ingin keluar dari pekerjaan ini. Takaba sempat menahan temannya tersebut, akan tetapi ia pun membalas kalau saat ini umur mereka sudah menyentuh 30 tahun. Semua teman-teman mereka dari universitas sudah memiliki pekerjaan yang bagus, istri dan bahkan anak. Si teman Takaba pun lanjut berkata, jika Takaba ingin menahannya, mau sampai kapan mereka melakukan hal ini? Mau seberapa lama lagi mereka harus melakukan hal bodoh semacam ini? Dan ya, kata-kata itu cukup membuat Takaba berpikir juga merenung.
Di kosannya, Takaba berandai-andai kalau suatu saat nanti dirinya akan menjadi pemain reguler dalam sebuah acara sketsa di TV. Namun pertanyaan temannya tadi kembali muncul. Mau sampai kapan Takaba melakukan hal ini? Lalu Takaba pun menjawab pada dirinya sendiri sampai dirinya mengatakan semua lelucon yang bisa ia buat. Akan tetapi selanjutnya, pertanyaan kenapa dirinya melakukan komedi masih muncul di benak Takaba. Di panel berikutnya kita pun diperlihatkan masa kecil Takaba. Kalau dahulu Takaba kecil adalah seorang anak yang gak asik dan dingin. Takaba tidak disukai oleh teman-temannya yang lain. Namun menyadari hal tersebut, Takaba pun berusaha untuk berubah dan menjadi badut kelas. Dari sana Takaba mulai disukai dan selalu ditertawakan oleh teman-temannya. Dan hal tersebut membuat Takaba senang. Takaba yang awalnya adalah anak kaku yang dibenci, kini berubah menjadi anak ceria yang disukai oleh semua orang. Takaba pun mendapatkan lebih banyak teman, namun sayangnya Takaba tidak pernah mendapat rekan. Tak diketahui apakah rekan yang dimaksud Takaba di sini adalah sahabat, rekan komedi, atau pacar. Tapi terlepas dari itu, berikutnya kita pun diperlihatkan isi hati Takaba yang sebenarnya. Kalau Takaba ingin orang lain mengetahui dirinya lebih dalam, karena dengan begitu Takaba tidak akan merasa kesepian lagi. Pada momen ini Takaba pun sedang berbicara dengan dirinya versi kecil. Takaba kecil bertanya, apa itu melakukan komedi dengan serius? Namun Takaba pun hanya menjawab kalau itu sudah tidak penting lagi. Takaba kecil pun bertanya kembali, lantas mengapa Takaba melakukan komedi? Lalu Takaba dewasa kembali menjawab agar semua orang tahu tentangnya. Pada momen ini Takaba juga menyadari, menyesali sekaligus mengakui sesuatu kalau sebelumnya ketika dirinya berdebat dengan Kenjaku, Takaba sempat bilang kalau tak masalah jika leluconnya tidak lucu bagi Kenjaku, selama lelucon tersebut lucu bagi orang lain. Takaba menyesali kata-katanya itu karena Takaba mengingat perkataan Kensan dahulu. Jangan pikirkan tentang komentar buruk orang lain, karena seorang komedian tidak mungkin untuk membuat semua orang tertawa. Takaba berpikir bahwa kata-kata tersebut memanglah tidak salah. Namun menurut Takaba sendiri, dirinya membuat kata-kata itu menjadi tamengnya. Dengan kata lain, Takaba menyerah untuk membuat semua orang tertawa. Takaba membuat kata-kata tersebut sebagai pembenaran, dan Takaba juga tidak ingin terluka akibat komentar netizen dan berlindung di balik kata-kata Kensan tadi kalau dirinya tidak bisa membuat semua orang tertawa. Dan selanjutnya adegan pun kembali pada timeline saat ini, di mana di sini Kenjaku sedang bersiap untuk menghabisi Takaba. Namun tak diduga, Takaba langsung bersujud di hadapan Kenjaku hingga membuat Kenjaku berhenti karena cukup terkejut. Bahkan tidak hanya itu, yang lebih gilanya, Kenjaku pun bergumam kalau itu adalah dogeza paling indah dan paling serius yang pernah ia lihat. Yang mana lebih anehnya lagi, Kenjaku juga berkata kalau ia berhasil mencapai dogeza tersebut ketika umurnya sekitar 20 tahunan. Yang mana pada panel selanjutnya kita pun diperlihatkan Kenjaku yang kebingungan sendiri mempertanyakan mengapa dirinya memikirkan tentang dogeza tadi. Nah, menurut Mimin, di sini ada dua kemungkinan. Pertama, alasan kenapa Kenjaku bisa berpikir seperti itu tentu saja karena teknik kutukan Takaba. Yang entah bagaimana caranya, teknik kutukan Takaba jadi bisa mempengaruhi pikiran orang lain. Dan terkait dengan itu, yang pasti jika teknik kutukan Takaba benar-benar mampu mempengaruhi orang lain, maka hal tersebut akan menjadi game changer dalam duel melawan Kenjaku ini. Lalu yang kedua, alasan kenapa Kenjaku bisa berpikir seperti tadi, kemungkinan akibat efek samping dari dirinya yang terus berpindah-pindah wadah. Tentu saja selama ribuan tahun Kenjaku menjadi parasit di tubuh orang lain, bukan tidak mungkin kalau saat ini kesadaran Kenjaku selama 1000 tahun dalam wadah yang berbeda-beda sedang saling tumpang tindih. Maka dari itu pemikiran tentang dogeza tadi mungkin adalah ingatan dari tubuh yang pernah Kenjaku singgahi dahulu. Ya, itu hanya opini Mimin pribadi. Oke, berikutnya masih di momen ini, Takaba pun meminta maaf dengan sangat pada Kenjaku dan membuat pengakuan kalau kata-katanya barusan adalah salah. Takaba mengucapkan hal tersebut karena dirinya tidak ingin tersakiti. Dan di sini Takaba juga berkata kalau sekarang bahkan jika ada satu orang saja dari 100 orang yang tidak tertawa, maka Takaba tidak akan puas.
dirinya akan membuat orang tersebut tertawa apapun yang terjadi. Dan selanjutnya, Takaba pun bersumpah kalau dirinya akan membuat Kenjaku tertawa sampai muntah. Karena itulah jalan komedi Takaba. Lalu chapter pun ditutup dengan Kenjaku yang menjawab, bisakah Takaba melakukan hal tersebut? Yang mana pada panel ini teknik kutukan Takaba juga kembali aktif. Terlihat dengan munculnya tulisan di pipi Kenjaku. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan untuk chapter terbaru ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe bila suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.